'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Jadi Halo, oke. Apakah sudah makan siang? Oke, Kis. Kita mulai ya. Kak Cika sebenarnya agak bingung karena gini. Tar ya. Share screen dulu ya. Jadi begini, kan dia computational physics ya. Nah, menurut ini bukan sih mata kuliahnya, Kis? Ini kan, tapi kok judulnya gini ya? Ini tuh sebenarnya rangkaian elektronika, loh, rangkaian listrik kayak ini. Justru sebenarnya gitu. Cuman yang Kak Cika lihat itu kan dia using programming language. Nah, sebenarnya Balkis tuh yang belum ngerti konsepsi electrical engineering, electrical circuit sama elektromagnetiknya atau Python-nya atau analisisnya gitu ya. Ini Kak Cika coba ini ya. Coba ini dulu. Apa namanya? Rangkum dulu lah ya. Pokoknya ini tuh kalau di kuliah elektro itu adalah kuliah rangkaian elektronika, rangkaian elektronika, rangkaian listrik, rangkaian analog sama rangkaian digital sama elektromagnetik. Jadi ada 5 kuliah nih, kurang lebih nih kalau di elektro nih kuliahnya. Nah ini kan suka Cika cari buku kan, karena Balkis nggak cerita ada, Kak Cika nggak tahu buku buku teksnya Balkis apa kan. Tapi ada buku ini Balkis bagus. Jadi si buku ini tuh, tapi ini tuh ini bagus ya, tapi edan lah ini mah ini tuh kalau kalau Balkis sebenarnya bagus, cuman ada buku lain yang lebih gampang. Misalnya Balkis baca buku ini. Ini tuh berat bukunya. Nah, Kak Cika lihat di sini ya. Makanya kan Kak Cika nanya, Kis, ini tuh eh tar dulu. Ini tuh metode numerik bukan? Soalnya kan kalau di engineering tuh ada metode numerik. Jadi kita ngitung bangsa-bangsa Monte Carlo lah, apalah gitu, Gaussian gitu tuh pakai coding gitu ya biasanya atau matriks atau apa. Nah, kuliah Balkis itu tuh di bab 5 kalau di buku ini nih, Electricity and Magnetism. Jadi kayak Laplace, Fouillé gitu kan ya. FM, AC, DC, eh, apa lagi? Konduktor, induktor gitu ya. Nah, kalau Balkis lihat di bukunya, nah ini tuh emang edan gitu, Kis. Mau, ini kalau belajarnya gini, dulu Kak Cika elektromagnetik tuh ngambil 3 kali kuliah, dan itu masih D loh. Elektromagnetik tuh emang susah. Cuman emang kalau nggak nemu buku yang bagus, jadi susah gitu. Nah, si buku ini tuh agak terlalu theoretical. Kalau kalau Balkis punya resource yang lebih bagus sih, lebih bagus. Oke ya, udah ya, itu ya yang nggak sih kamu sampaikan ke Balkis. Nah, oke. Terus kan Balkis bilang tar dulu di chat itu ada nah, Balkis tuh bilang ini kan sirkuit kan. Nah, sebenarnya ini tuh sirkuit itu kan analisis analisis rangkaian kan kayak loop loop EMF gitu tuh sebenarnya eh, teori-teori yang dasar gitu kan, Kis, kayak misalnya serial paralel, udah gitu kan misalnya ngitung sumber tegangan, terus misalnya arus sama tegangan, ya gitulah ya, eh, magnetik dan lain sebagainya. Nah, Biot-Savart itu kalau nggak salah yang kumparan itu kan, yang kalau ke sini arah arah force-nya kemana, arah arusnya kemana kan Biot-Savart tuh. Nah, induktans itu sebenarnya kalau dihitung, kalau EMF-nya emang ada Faraday sama Lenz kan. Tapi itu kan rumus ya, kayak misalnya apa ya? Misalnya apa nih? Faraday law ya. Yang gini kan si Faraday, ntar induksi ya. Pokoknya ini magnet lah si Faraday ini sama Faraday sama tar dulu. Ini tuh edan sih banyak banget sama Lenz. Tunggu, tunggu mana-mana. Nah, Maxwell juga ada ya. Bukunya Sadiku nih harusnya nih kalau di ITB dulu kita pakai ini. Bukunya Sadiku nih mau mati nih belajarnya. Nah, ini tuh
induksi Faraday, oke ya. Em, Faraday, induksi law and chemicals. Coba kita lihat deh. Nah, ini rumusnya tuh. Ini kan yang kayak gini. Faraday. Nah, Faraday itu tuh sebenarnya gini, case. Ya, ini Kak Cika sekilas-sekilas aja, teori-teorinya maksudnya gini. Ya, kan kalau dibandingin sama buku yang tadi Kak Cika tunjukin, sebenarnya gini, secara prinsip ya. Oke, gini dulu deh. Oke, kan ngasih ini kan ke Kak Cika rangkum aja ya, pokoknya gini. Ini kan, ini soal ujiannya, Kis. Kalau soal ujiannya ini dan harus ditulis tangan, ini tuh sebenarnya cuma nurunin rumus. Balkis punya buku, rumusnya gimana? Kak Cika sih udah otret sih sebenarnya eh, rumus-rumusnya gitu ya. Tapi harusnya Kak Balkis sudah belajar di kuliah. Nah, sebenarnya kan ntar, ini yang nomor satu misalnya. Kalau misalnya sebenarnya di elektro elektronika itu rangkaian itu kan ada dua ya. Jadi kalau kita punya analisis rangkaian, Balkis itu kan kita tuh cuma punya DC sama AC. Balkis sudah bisa bedain loh DC sama AC. Ini tuh direct current, ini jadi dia direct gitu currentnya. Kalau AC itu eh, apa tegangannya tuh bolak-balik. Nah, dulu Kak Cika kuliah tuh kalau kalau kuliah dulu kalau yang direct current tuh bisa nih AC ini gak suka karena agak susah. Nah, sebenarnya asalkan kita ngerti kalau Balkis matematiknya bagus gitu, si AC ini nggak masalah gitu. Cuman Kak Cika ceritain dulu ya. Problemnya tuh soalnya pasti gitu-gitu aja gitu ya. Si rumusnya pasti sama. Kak Cika ceritain dulu prinsipnya. Nah, rangkaian DC itu kayak kayak arus, arus tuh searah, Kis. Jadi dia tuh komponen-komponennya juga, komponennya tuh mudah gitu kayak sumber tegangan gitu. Misalnya Balkis sumber tegangan kayak gini gitu ya, di sumber tegangan AC. Terus misalnya ada resistor, terus di sini paralel gitu kan ya. Terus ya gitulah gitu ya. Terus nanti ini kan ada arus yang lewat kan gitu ya. Ini kan sumber tegangan misalnya berapa 5 volt gitu ya. Nah, si arusnya dia tuh cuman satu. Cuman ini kan berarti negatif positif ya. Polaritasnya tuh terus sama aja gitu, Kis. Nah, ini Kak Cika cerita secara filosofikal aja. Ini misalnya R1. Nah, Mbak Kis harus udah hafal kan hukum Kirchhoff, hukum Thevenin, hukum Ohm gitu-gitu kan udah bisa ya ngitung. Nah, kalau kalau rangkaian DC itu tuh gampang lah analisisnya. Sebenarnya cuman ada sumber tegangan sama ada komponen apa. Terus yang mesti kita perhatiin adalah kalau dia seri, arusnya sama, kalau tegangannya beda, kalau dia paralel, arusnya beda, tegangannya sama gitu aja sebenarnya. Udah gitu, itu prinsip DC. Udah soalnya mau gimana-gimanain juga begitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin rangkaian AC itu agak susah. Jadi si AC itu tegangannya bolak-balik. Ini tuh hubungannya sama magnetik gitu loh jadinya, Kis. Dan jadinya apa? Dia itu sumber tegangannya kan bolak-balik. Jadi arahnya dia, arah arusnya itu tuh positif, negatif. Kebayang nggak, Kis? Dulu Kak Cika juga nggak ngerti. Nah, kalau misalnya DC, arus DC itu kan biasanya baterai gitu ya, apa handphone, tapi baterai lah, baterai yang paling gampang baterai deh. Yang AC itu yang tegangan kita yang colokan di listrik itu, di 3 fasa itu loh, case yang dari tembok. Nah, itu tuh harus bolak-balik. Nah, itulah sebabnya kalau misalnya kita bikin rangkaian, itu mesti tahu dulu ini sumber tegangannya DC apa AC. Kalau kalau DC dipasangin AC rusak gitu karena dia si komponennya nggak bisa menerima arus bolak-balik. Nah, kenapa sih harusnya bisa bolak-balik? Itu karena dia ada tadi kan ada ya, pokoknya kalau Balkis ikut di kuliahnya tuh nanti ini ketika connecting the dots. Em, dia tuh punya polaritas. Kenapa sih Kak polaritas? Jadi arusnya tuh ganti arah gitu, Kis. Jadi kayak misalnya ini kan satu arah nih misalnya. Oke, arah lo ke sini kan, ke sini kan. Tapi ada saatnya dia begini gitu, arahnya ngebalik gitu. Kok bisa gitu? Karena dia ada eh, perubahan polaritas. Jadi kayak kalau medan magnet itu kan ada dia ada kumparan putar gitu ya. Dia berputar gitu. Pada saat dia berputar, arah arusnya tuh jadi ngebalik gitu. Nah, itu kan jadi hubungan sama magnetik kan. Makanya begitu kita ngomongin komponen AC, itu tuh jadi liar gitu karena jadi ada elektromagnetik sama ada komponen komponen kayak induktansi sama kapasitor
kapasitor sama induktor. Iya kan? Bakis selain resistor kan ada 2 komponen ini kan. Nah, ini kan RLC sirkuit ya, di mana ada sirkuit yang dia ada komponen RLC. Nah, ciri-ciri dari rangkaian AC apa coba, guys? Dia punya ERMS ini, dia ada frekuensi gitu. Dia punya ini nih. Kalau ada frekuensi, berarti dia harus bolak-balik gitu. Nah, ini tuh pokoknya semua berhubungan lah. Sebenarnya Kak Cika nggak ngerti loh. Bagis komputer science loh. Ini tuh udah jadi fisika loh. Edan loh, ini botak loh. Jadi tuh jadi, oke lah ya, udahlah ya. Astaga, ini kuliah nggak botak sih, Kis. Nih ya, Kak Cika jelasin dulu. Jadi semuanya tuh saling berhubungan gitu ya. Nah, kan kalau AC itu kan jadi kayak gelombang. Bakis kan suka lihat ya, ada gelombang kan gini ya. Misalnya ini gelombang apa? Sinus kan. Bisa juga kita punya gelombang kosinus kan ya, gitu ya. Anggaplah gini. Nah, kalau di gelombang itu kan kita akan punya titik tertinggi itu amplitudo kan ya. Nah, tapi kan Bakis tahu kan di sini kan ada minus ya. Nah, ini adalah gelombang gitu. Jadi ciri-cirinya si AC itu dia harusnya kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Pada saat dia positif harusnya ke sana, pada saat dia negatif harusnya ke situ gitu. Kenapa dia bisa berbalik? Karena dia pakai apa? Medan magnet. Medan magnet itu kan biasanya kumparan. Bakis tahu kan kalau misalnya gini, di elektromagnet itu dulu Kak Cika baru ngerti sih. Setelah itu baru baru Kak Cika ngerti gue. Jadi ya saya Bakis punya ini Kak Cika kasih tahu lah ya rangkuman dari yang akhirnya setelah gue ngambil kuliah berkali-kali itu baru gue baru ngerti. Ini saya Bakis punya kumparan ya. Gimana sih cara ngegambar ini, Kis? Gimana sih cara ngegambar kumparan? Ya pokoknya gini ya. Kalau kita punya lilitan aja ya. Ini katakan Kak Cika punya 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 kawat yang dililit gitu. Ya, kawat yang dililit lalu dikasih arus, dikasih tegangan. Jadi dia ada kawat nih, kawat Kak Cika punya kawat, terus dikasih tegangan gitu ya di sini. Itu dia akan menghasilkan medan magnet, Kis. Jadi dia tuh kayak gini, kayak saja si si lilitan itu arahnya gimana gitu. Searah jarum jam atau sekebalikan jarum jam, kebayang nggak? Nah, kalau saya Kak kasih ya, ini positif negatif. Terus lilitannya kemana? Nah, ini tuh pakai pakai rumus yang apa sih yang pakai jari tangan gitu ya. Kalau dia kebalikan jarum jam berarti I-nya ke atas gitu ya. Nah, berarti dia ke sana misalnya gitu harusnya. Tapi kalau saya dikasih kebalik jadi positif negatif, dia harusnya jadi ke bawah gitu. Gitu ya, kebayang nggak, Kis? Jadi intinya gitu dulu Kak Cika baru ngerti. Oh, ternyata untuk membuat medan magnet, kita tuh tinggal bikin kumparan, kasih tegang, kasih arus gitu. Udah ya. Nah, kenapa jadi bolak-balik? Nah, si arus bolak-balik ini kan kalau digambar bentuknya jadi begini ya, Kis. Kalau bisa pakai time series gitu, ini bisa per detik. Berarti kan dia nanti tegangannya pas jalan, dia dia kan kayak gini kan, Kis. Jadi dia kayak, oke, gue naik nih sekian, sekian, sekian ampere sampai maksimum, A-nya gini, terus nanti dia turun sampai 0, terus dia negatif gitu kan. Karena ganti arah gitu. Nah, ini kalau direpresentasiin dalam bentuk gelombang tuh kayak gini, oke? Dah, sekarang yang Kak Cika mau ngomongin kan tadi Kak Cika bilang, kalau arahnya AC itu, kalau rangkaian AC, itu dia ada punya frekuensi. Nah, berarti kenapa Kak Cika jelasin ini? Biar Balkis gampang milih rumus. Kalau Balkis sudah tahu rumus, mau di Pythonin kayak gimana, misalnya ini harus di coding ya, misalnya pakai computation Kak, atau ditulis tangan, atau misalnya harus dibikin rumusnya pakai Python, itu udah gampang. Yang penting ngerti dulu, nih analisis si rangkaiannya apa, dia tuh apa dulu gitu kan. Udah ya kayak gitu. Nah, sekarang Kak Cika mau cerita frekuensi. Amplitudo itu kan ini kan, Kis, capaian puncaknya dia kan. Kalau ini tuh satu periode ya, nih satu periode nih, katakan ini satu T. Satu T. T itu adalah, ya Allah ya Rasulullah, diganggu banget ya. Closed ya. Nah, satu amplitudo itu adalah satu periode di mana satu gelombang itu naik turun. Jadi kalau ada satu siklus, dia udah naik positif negatif tuh satu periode di satu T. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya dia naik turun dalam satu periode. Jadi kalau saya Kak mau frekuensi yang lebih tinggi, itu tuh frekuensinya begini, Kis. Nih, Kak punya frekuensi yang lebih rapet nih, ini. Atau frekuensi yang lebih lambat, frekuensi yang lebih rendah. Jadi dia lebih jauh gitu. Apa? Dalam satu T ini dia belum selesai atas bawah gitu. Kebayang nggak, Kis?
Nah, jadi frekuensi itu kan kerapatan. Amplitudo itu kan besarannya gitu ya. Nah, apapun tuh gelombang, warna cahaya, bahkan katanya partikel cahaya itu bisa partikel, bisa gelombang gitu kan ya. Kan kalau kalau Balkis suka fisika kali baca bukunya Feynman sama bukunya Einstein, sama siapa tuh, eh fisikawan siapa? Ya Allah, yang udah meninggal tuh, yang di kursi roda, astaga, oke lah, apa itu ya? Itu tuh semuanya tuh kayak gitu, Jadi fenomenanya tuh selalu gitu, tapi ini tuh jadi selalu berkaitan gitu untuk semuanya. Nah, elektromagnetik, elektronika gitu tuh intinya gitu, udah ya. Jadi kalau misalnya dulu Kak juga nggak ngerti kenapa rangkaian ada frekuensinya, maksud lo apa? Nah, frekuensi itu adalah kecepatan kerapatan dia berganti polaritas gitu. Kalau frekuensinya tinggi itu dia cepet gitu gantinya. Positif gitu ya. Kalau misalnya lambat ya positif, negatif. 60 Hz itu berarti ada frekuensinya. Makanya ada frekuensi kecepatan yang kalau warna gitu. Sebenarnya kan kita cuma bisa membedakan sekian juta warna gitu. Itu karena dia merambat dengan gelombang yang gambarnya yang bentuk amplitudonya sama frekuensinya beda. Jadi warna merah, warna biru itu kan beda frekuensinya gitu. Kebayang nggak, Makanya kita nangkepnya juga beda warna gitu. Nah, nggak semua warna bisa kita tangkap. Kayak misalnya kita nggak bisa lihat hal-hal yang misalnya terlalu detail atau misalnya gradasi yang terlalu detail atau resolusi yang terlalu edan, warna variasi itu bagi kita udah kayak sama. Itu sama halnya dengan kayak kita di frekuensi tertentu nggak bisa dengar, di frekuensi tertentu bisa dengar. Nah, itu tuh bagian dari penciptaan kita secara biologis untuk mempermudah kita secara fungsi gitu. Karena kalau kayak rangkaian kan juga didesain ya, kayak misalnya oke rangkaian ini tuh cuma bisa inputnya 5 volt dan dia DC gitu, nggak bisa AC. Orang juga gitu gitu. Nah, si frekuensi ini kan ada yang tinggi. Frekuensi tinggi tuh yang kelelawar cuma dengar, ada yang rendah banget gitu ya. Yang bisa dengar nggak tahu lah, pokoknya frekuensi rendah yang disebutnya white noise or something gitu. Kebayang. Nah, si frekuensi ini nih, hertz ini adalah frekuensi. Nanti kalau misalnya Balkis punya komputer, ada prosesornya. Terus speednya berapa? Sekian gigahertz. Ayo, Balkis suka nggak? Lihat nggak? Cek nggak? Misalnya kayak komputer Kacika nih. Jadi semua teh berhubungan, Kis. Jadi sebenarnya kuliah tuh kalau kita hubung-hubungin semua teh nyambung gitu. Ya, kalau Kacika lihat ya, di sini ada nggak ya gue ke more info ya. Di sini tuh harusnya ada speednya dia. Tunggu. Nah, chipnya itu, oh nggak ada, harusnya detailsnya, oh nggak ada. Biasanya ada, misalnya prosesornya apa gitu, terus speednya berapa gigahertz gitu ya, atau Kacika lupa aja nyarinya di mana. Nah, eh, prosesor itu juga pakai pakai frekuensi, Kok bisa, Kak? Kenapa prosesor pakai frekuensi? Kecepatan dia memproses data gitu. Jadi prosesor tuh juga punya frekuensi kapan dia nge-fetch data, terus processing, nge-fetch data, terus processing. Nah, itu tuh pakai gigahertz. Oke, jadi clear ya, pokoknya clear. Pokoknya udah kebayang gitu ya. Nah, si ERMS ini itu adalah apa namanya? Taruh kecil lupa ngejelasin gimana ya? Taruh, taruh. ERMS itu value. Nah, ini ya, RMS value itu adalah maksimum value untuk tegangan AC. Jadi pokoknya kalau dia ada RMS, lupa RMS itu apa sih namanya? Nah kan ini kan hubungannya gini kan, Kis. Taruh, ini close dulu. Jadi pokoknya kalau perhitungan tangan, Balkis harus bisa lah ya. Kak Cika anggap Balkis ngerti lah, integral gitu-gitu ya, udah bisa lah. Nah, jadi gini, kalau kita punya, kenapa ada dia bilang ERMS sama frekuensi, Balkis kan tahu kalau komponen AC itu kan dia bolak-balik. Nah, maksimum value yang ada gitu ya dalam satu cycle itu kan ada peaknya itu kan adalah amplitudo kan. Nah, itu tuh adalah RMS gitu. Jadi RMS itu, nah ini kan rumusnya di peak value ini gitu. Jadi maksimumnya berapa, minimumnya berapa, ini kan satu periodik kan, satu per kata kecika kan. Nah, RMS value itu adalah peak
dikali 0,707. Average-nya adalah peak dikali 0,637. Nah, ini adalah central line gitu. Jadi emang ada rumusnya gitu. Jadi dia dianggap RMS-nya sekian karena memang siapa namanya? Ini kan dia root mean square. Selalu gitu kan, guys. Kayak kemarin waktu kita belajar machine learning, itu kan ada mean sama square-nya kan. Akar rata-rata dikuadratkan. Nah, kenapa sih RMS itu pakai kuadratin juga gitu? Karena dia cycle-nya kan half cycle naik turun ya, positif negatif. Jadi tuh kayak dirata-ratain gitu. Jadi distribusinya kayak gimana gitu. Kira-kira gitulah. Nah, dan ini rumusnya. Ya udahlah gitu ya. Ini Kak Cika jelasinnya sekeperlunya. Nanti pada saat kita perlu kita balik lagi. Jadi peak and RMS value. Jadi peak itu amplitudonya, RMS itu adalah 0,7 dikali peaknya. Kenapa begitu? Karena memang itu rumus dari akarnya mean kan mean square-nya gitu kayak rata-rata jarak yang kita cari kalau kita apa namanya bikin linear regression gitu ya. Nah, itu tuh selalu gitulah. Jadi selalu ada polanya gitu, guys. Oke ya. Udah itu dulu. Itu dulu. Kak Cika balik ke sini. Nah, sekarang kan Mbak Kis lihat ya. Kita punya, kebayang nggak? Ini kan berarti kita punya eh, rangkaiannya kayak gimana, Kis? Kalau digambar. Ini kurang lebih kayak begini ya. Nah, rangkaiannya itu berarti kita akan punya sumber tegangan bolak-balik gitu ya. Terus di sini kita bakal punya induktansi sama punya kapasitor gitu kan. Terus sama resistor lah gitu ya. Kurang lebih gitu lah ya. Ya kan? Nah, ini kan resistor case 200 ohm kan. Terus ini induktansi kan. Dia inductive reactance itu adalah resistansinya apa? Eh, induktor. XC adalah resistansinya kapasitor. Semuanya ohm kan ini? Semuanya ohm. Nah, kalau Kak Cika apa namanya coba flash review sedikit, sebenarnya kan yang disebut dengan resistansi itu kan tahanan nih. Jadi kalau kita punya tegangan, kalau kita punya rangkaian gitu ya, terus ada arus gitu kan, ini arusnya bolak-balik ya, Kis. Jadi karena dibolak-balik, jadi dia bisa ke sana, bisa ke arah kebalikannya. Ini misalnya ada arus lewat gitu ya. Nah, setiap komponen itu ada tahanannya gitu. Nah, kalau kita membuat rangkaian tuh kenapa komponennya beda-beda? Karena kita mau menciptakan sesuatu gitu. Kayak misalnya, oh kita mau menguatkan sinyal, mau mengarahkan sinyal, mau membuat filter, bla bla gitulah pokoknya ya. Tapi kan dengan komponen-komponen ini kita harus tahu kan, kayak main puzzle. Oke, resistor itu untuk menahan arus. Jadi misalnya dia mengurangi arus kita, kayak saya Balkis bikin rangkaian deh gitu ya. Ada sumber tegangan, ada lampu, ada resistor gitu. Si lampu ini tuh nggak bisa, dia ada toleransinya gitu, nggak boleh lebih dari sekian arusnya. Nah itu dikasih resistor untuk jaga supaya nggak arus yang lewat itu atau tegangannya itu nggak lewat dari yang si lampu ini bisa tahan. Semakin kecil resistornya, arus yang sampai ke lampu makin besar dong. Dia lampunya makin terang dong, gitu aja. Jadi itu resistor tuh kayak keran lah, Kis. Jadi kayak misalnya, ya udah kalau resistor dikecilin dia airnya kenceng gitu. Kalau ditutup ya, kadang-kadang Kak Cika suka ngajar nih pakai Arduino. Oke, bikin ya rangkaian gitu. Terus kalau kita bikin lampu kan positif negatif doang tuh lampu. Dikasih resistor kan. Dia kasih resistor itu tuh yang 1 kilo gitu misalnya. Bukan 1.000 kilo, 10.000 kilo gitu ya. Itu kan gede banget. Nah si lampunya tuh nggak pernah nyala. Karena resistornya terlalu gede gitu. Nah gitu aja pokoknya. Nah si kapasitor sama induktor itu juga sama punya punya resistor juga. Nah, itu tuh biasanya dihitung buat apa? Biasanya kan kalau di rangkaian tuh yang ditanya biasanya apa nih? Coba hitung apa tegangan di sini, coba hitung arus di sini, coba hitung disipasi powernya atau dayanya berapa, rata-rata daya di dalam situ. Itu aja gitu loh, Kis. Nah, yang perlu Bakis perhatikan adalah di rangkaian AC itu kan ada si kapasitor sama induktor kan.
Walaupun bukan artinya kalau di dalam AC, kalau ada induktor sama kapasitor dia jadi rangkaian AC. Enggak, rangkaian AC itu ciri-cirinya ya ada itu aja. Sumber tegangan AC sama ada frekuensi. Nah, si induktor itu gunanya apa? Induktor itu dia menyimpan arus. Jadi dia bisa nyimpan arus, Kis. Di kumparan itu dia nyimpan arus, nanti dia bisa lepas lagi gitu. Kalau apa? Kalau kapasitor menyimpan apa? Tegangan. Jadi dia bisa nyimpan kayak nyimpan aja kayak storage, tapi emang ada apa ya? Makanya ada kalau kita menganalisis rangkaian AC itu kenapa jadi ada integral sama turunan? Itu karena gitu, Kis. Nah, dulu Kak Cika waktu SMA kita belajar integral tuh kapan sih, Kis? SMA apa kuliah? SMA kan? SMA ya? Kak Cika tuh dulu nggak ngerti kenapa ada integral sama nggak ada D, kenapa ada dx dy gitu ya, turunan. Kenapa gitu? Kenapa? Nah, sebenarnya gini, integral itu tuh ya intinya, pokoknya gini, si ini merangkum menjadi berapa kuliah nih. Kalau tegangan, kan kalau misalnya kita punya arus nih ditaruh di induktor, itu kan dia nggak mungkin kan, Kis, kita isi langsung penuh kan. Kayak Balkis ngisi botol mungkin nggak langsung penuh gitu kan, nggak mungkin. Nge-charge handphone juga nggak mungkin kan, gitu discrete misalnya, oke dari 0 langsung 1 gitu kan, nggak mungkin kan. Pasti begini kan, iya nggak sih? Pasti gini kan. Nah, ada transisi kan. Nah, si transisi itu dihitungnya pakai integral, di mana kita tuh ngitung, integral tuh sebenarnya ngitung luas, Kis. Luas dari suatu persamaan. Nah, itu tuh didekati dengan ya gitu pakai luas segitiga, ya luas gini rectangle, dimana kita tahu misalnya x-nya tuh dari berapa sampai berapa terus dijumlahin. Jadi integral itu adalah menghitung luas area sebenarnya. Nah, kenapa jadinya kalau ada kayak gini terus kita harus ngitung kan? Kenapa jadi harus integral ya? Karena kita harus ngitung. Dia tuh sebenarnya rate pengisian arus, pengisian tegangannya tuh gimana? Terus nanti dia discharge-nya tuh gimana juga gitu loh. Nah, itu tuh gradual itu pasti ada integral. Nah, terus kenapa kalau ada integral karena harus ada turunan? Kenapa ada dx per dy? Dulu Kak Cika juga botak, kenapa? Gua gak ngerti. Nah, dx per dy, d-nya itu intinya adalah perubahan. Jadi kalau misalnya kita punya kayak persamaan garis gini kan, Kis. Kan Kak Cika bilang kemarin, ada kemiringan garis di mana ini adalah x dan ini adalah y. Kemiringan garis itu dia kan punya delta ini kan, Kis. Ada delta di mana ini perubahan x, ini perubahan y kan. Iya kan? Ini tuh jadi rasio M kan, rasio kemiringannya. Jadi maksudnya si X-nya tuh berapa selisihnya sama Y-nya. Kalau Y-nya tipis miring banget ke sana gitu kan ya. Tapi kalau Y-nya tebal lebih tegak gitu kan. Kebayang nggak? Jadi si D ini itu tuh selisih DX DY atau turunan itu tuh melihat perubahan apa terhadap apa gitu loh, Kis. Kebayang nggak? Nah, biasanya kalau komponen-komponen kayak gini itu tuh berdasarkan waktu pasti. Jadi kecepatan dia ngisi jadi pasti D apa per D, misalnya dx per dt gitu, D dy per dt gitu, selalu bawahnya tuh T. Kenapa? Karena dia melihat perubahan gitu. Misalnya ngisi, ngedischarge, nah itu tuh jadinya makanya dulu tuh salahnya lagi. Kak nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin Balkis kuliah SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu mudah-mudahan gurunya bagus. Kalau dulu Kak Cika tuh miss gitu. Jadi dulu tuh SMA belajar matematik gua nggak ngerti, fisika gua nggak ngerti. Terus pas kuliah, Kak Cika tuh baru mulai ngerti konsep tuh pas S3. Jadi baru semuanya nyambung tuh pas, oh my God, itu tuh maksudnya integral tuh dari dulu buat itu gitu. Gue baru ngerti, Kis. Jadi sekarang Kak Cika kasih tahu ke Bakis tuh gitu ya. Nah, sekarang gini, contoh deh, Kis. Kan kalau misalnya Bakis naik mobil, kan ada kecepatan tuh. Emang Balkis selalu gitu kecepatannya? Saya, Kak, aku bawa mobil 50 km per jam. Ini berlaku sama arus loh, Kis. Arus misalnya. Terus pengisian induktans, pengosongan kapasitor gitu kan. Atau ngisi botol deh. Itu kan ada kecepatannya. Maksudnya Balkis nyetir nih dari 0 ke 100 km per jam itu kan pasti ada deltanya kan. Ada percepatan gitu. Dan percepat nggak ada dong orang nyetir konstan banget biasanya oke, gue nyetir dari berangkat sampai sana sampai Alaska 50 km per jam pasti kan dia ada ngerem,
ada ngegas lagi, nggak mungkin selalu steady 50 gitu. Ya bisa sih Kak dibuat ya, tapi tetap aja maksimum berarti 50 kan kalau gitu. Oke. Nah, dulu Kak Cika nggak ngerti konsep kecepatan itu kan, eh, makanya ini Kak Cika sederhanain ya. Kan saya, eh, apa? Jarak itu sama dengan apa, Kis? Kecepatan dikali waktu kan? Iya nggak? Jadi saya kecepatan kita 100 kilometer per jam dalam 1 detik. Berarti kan ini kan misalnya meter gitu ya. Ini misalnya 100 V itu kan meter per detik kan? Gitu kan ya. Waktu itu misalnya kan detik kan gitu kan ya. Ya udah dikaliin kan kalau hilang kan jadinya meter. Jadinya meter jadi satuan kan. Nah, itu kan menghitung ini tuh persamaan dasarnya, bukan turunan kan. Jadi kayak misalnya, oke, gue sekarang kecepatannya karena kadang-kadang Kak Cika kalau lagi jalan tol nih, misalnya, oh sekarang kilometer sekian, gue harus kecepatan berapa kalau gue mau nyampe sana 10 menit gitu kan. Ya udah diisi aja variabelnya. Berarti gue mau nyampe 10 menit, jaraknya 100 kilometer lagi, berarti V gue harus berapa gitu. Berarti V gue harus 10 kilometer per jam gitu ya, atau berapa gitu. Ya kan Kis? Bener nggak? Gitu aja gitu. Tapi itu kan kalau kita gitu yang cuman jarak aja. Tapi kalau ngitung percepatan kan ini diturunin kan berarti. Jadi percepatan kan ini kan kecepatan. Kalau percepatan kan jadi A. Percepatan itu adalah perubahan kayak misalnya gue mau beli Tesla loh, dia akselerasinya dari 0 ke 100 dari start ke 100 km per jam tuh hanya 5 detik. Berarti kan dia dalam rentang waktu 5 detik. Dia tuh kemiringan itu bisa dari 0 ke 100 gitu. Nah, itu adalah apa? Turunan gitu. Maksudnya berapa jarak per waktu. Misalnya ini saya di DT gitu ya kalau kita pakainya DT gitu. Nah, itulah sebabnya ada integral sama ada turunan. Dah ya, itu Kak Cika ceritain ininya aja. Kalau Balkis ada yang mau ditanyain. Dah, udah ya, Kis berarti. Nah, ini gue sampai ngotret nih. Tapi Balkis harus bisa lah ya rumus-rumusnya ya. Nanti kalau misalnya ini Kak Cika tuh sekarang ngejelasin aja dulu konsep-konsep gitu ya. Nanti Balkis kalau detail-detail itu mah harusnya ngerti. Tapi ini arahannya. Nah, sekarang gini. Kita kan berarti punya RMS-nya 120 kan. Ini tuh berarti kan kalau saya peak-nya mungkin 150 kali ya. Tapi pokoknya RMS-nya 120, frekuensinya 60. R-nya ini 20 gitu kan. Terus dihitung power factor cos apa nih? V ya, cos V ya. Dan phase constant V. Nah, power factor sama phase constant itu adalah rumus gitu. Fase itu adalah apa ya? Faktor dari jadi gini, setiap sirkuit itu kan ada daya ya. Nah, sekarang Kak Cika tanya, kenapa harus ada rangkaian DC sama ada rangkaian AC? Kenapa, Kis? Rangkaian DC itu tuh bagus untuk rangkaian yang kecil-kecil ya. Kayak ya maksudnya device-device yang kecil-kecil lah gitu ya. Ya apapun lah yang ditenagai baterai gitu lah ya, lampu senter kayak apa kayak gitu. Nah, kalau kita pakai arus DC, misalnya Bakis pikir gak sih PLN itu susah banget tahu. Dia tuh kan harus ngebangkitin tenaga ya, pakai tenaga uap, pakai tenaga air, pakai tenaga apapun gitu ya, untuk menghasilkan listrik kan. Dan itu kan harus distribusiin kan. Itu tuh susah, Kis. Jadi kayak PDAM ngedistribusiin air, dia itu kan harus bikin pipa kan. Kalau PLN dia harus bikin apa? Harus bikin gardu kan. Kan ada gardu distribusi, terus misalnya ada sutet, ya kan guys? Terus ada yang kabel panjang-panjang nanti diturunin lagi tegangannya dari sekian ribu, ratus ribu volt jadi berapa volt jadi berapa volt. Nah itu tuh arusnya bolak-balik guys. Kenapa? Karena arus bolak-balik itu tuh lebih kan ini ada power ya, katanya ngomongin power. Gak ada disipasi power gitu. Jadi gini, pada saat kalau saya Balkis kirim air pakai PDAM kan pakai pipa tuh. Misalnya Balkis kirim 5 liter gitu. Dari sini ke mana gitu. Itu kan pasti ada rugi-ruginya kan di jalanan. Iya kan? Dia pasti airnya nempel-nempel di pipanya, rembes-rembes di mananya gitu. Ya kan nggak? Dia nggak akan segitu kan airnya. Tegangan juga gitu, Kis. Jadi kalau kita bawa tegangan, kalau dia cuma DC, itu habis di jalan. Karena pada saat dia melewati, itu udah secara hukum fisika tuh pasti gitu. Kayak
apa misalnya gelombang gitu ya. Itu kan nanti dia akan resonansi gitu kan, nanti dia akan menghilang gitu kan ya. Kalau dia ngelewatin kabel itu kan ada tahanannya. Emang ada kabel yang nggak ada tahanan, yang nggak ada lah gitu. Dan dia pasti habis. Nah, kalau pakai tegangan bolak-balik, dia tuh kan karena dia positif negatif, dia kayak apa ya? Kayak Balkis naik sepeda deh gitu. Kalau sepedanya nggak diboseh gitu kan dia nggak maju ya cuy. Jadi digelundungin aja gitu kan, terus nanti di satu titik dia akan berhenti kecuali jalannya turun. Ya kan atau skateboard deh, Balkis boseh berhenti di satu titik. Tapi kalau sepeda itu tuh kan gitu kan, Kis. Nah itu kayak harus bolak-balik tuh, dia naik positif negatif, dan dia tuh bisa membawa bisa mendistribusikan atau ngirim daya yang besar jauh gitu sampai ke rumah-rumah, sampai ke 220 volt kita tuh. Makanya kalau di negara maju tegangannya itu, kenapa di negara yang kurang maju misalnya gila ya tegangan rumah gue turun, atau tegangan rumah gue nggak stabil, kadang naik kadang turun gitu ya. Nah, itu karena susah, Kis. Kita tuh ngedistribusin listrik itu susah, harus pakai dihitung juga gitu semuanya. Nah, kalau misalnya kita punya sumber tegangan yang nggak stabil, ya kenapa komponennya cepat rusak, komputernya cepat rusak, atau kita nge-charge device cepat rusak, karena dia juga pusing gitu. Anjir ini gimana kata dia. Gue tiba-tiba dapat 220, 250 volt, tiba-tiba gue dapat gitu kan, gitu kacau gitu. Gitu ya, Kis ya. Nah, jadi it's all about power sebenarnya. Nah, ada yang disebut dengan power factor, yaitu cos V ini. Dan fasenya gitu, dari sirkuit ini. Nah, itu tuh ada rumusnya. Kalau kita lihat rumusnya itu, jadi di keseluruhan ini, dia tuh punya impedansi keseluruhan, Kis, yang Z itu. Ingat gak rumusnya? Pokoknya gitulah ya, bagus tahuannya. Jadi rumusnya tuh dia semua keseluruhan tahanan dari sirkuit ini adalah harga tahanan dari resistor ditambah induktansi, tahanan induktansi dikurang tahanan kapasitansi, dikuadratin, diakarin, itu jadi rata-ratanya gitu. Nah, si power factor cos V itu rumusnya, si cos V itu rumusnya adalah R per Z gitu. Itu power factor. Jadi si Z ini dihitung, yaitu hasil akar dari ini dikuadratin, itu kalau R dibagi dengan Z, itu hasilnya power factor. Artinya gimana? Sebenarnya kalau kita lihat persamaan ya, kalau ada per, itu pasti rasio kan, Kis? Jadi dia rasio. Jadi rasio tahanan si R ini terhadap tahanan keseluruhan itu adalah yang mendefinisikan power faktor dari si rangkaian ini gitu. Kenapa kita ngomongin power? Karena kita mau lihat dayanya dia gitu. Dia tuh ngabisin berapa. Nah, si fasenya itu adalah arco tangannya. Jadi sebenarnya eh, fase konstannya si ini ya, si ininya gitu ya. Itu sebenarnya kalau kalau di rumusnya katanya arco tangan perbandingan antara kebalikannya gitu. Arco tangan X eh, XL dikurang X. Oke. Kak, kenapa gitu sih? Kenapa sih dipisah gitu ya? Karena beda case, jadi per R gitu. Jadi, si dua komponen XL sama XC itu sama resistor yang biasa tuh beda. Karena ada komponen aktif, ada komponen pasif gitu. Dan si X sama L sama XC ini kan dia tahanannya sebenarnya, dia tuh ada komponennya kan ada integralnya kan. Ada ngisi, ada enggak. Kalau resistor ini kan tetap gitu. Makanya jadi akhirnya dia dipakai lebih dominan karena dipakai karena dia lebih stabil gitu. Harganya nilainya itu tidak berfluktuasi, berdemikian gitu. Udah kan? Udah ya, gitu. Oh my god ya. Ntar dulu host minum dulu. Berarti udah makan kan? Jika sampai nyiapin kopi loh, biar bisa berpikir dengan jernih, guys. Udah ya. Sekarang average power, what is the average rate? P average di mana energinya terdisipasi. Nah, kan kalau ada resisten datanya berarti kan energinya turun kan, powernya turun. Berarti kita tinggal lihat aja nih arusnya itu adalah ini. Jadi
RMS ingat gak case yang tadi kan, si 120 itu kan. Jadi si tegangan dia di dalam rangkaian itu dibagi sama ininya. Jadi si arus yang ada itu adalah jadi tegangan dibagi Z. Tapi kan rumusnya sama Ki, selalu I itu sama dengan V per R kan. V itu I kali R kan. Sebenarnya rumusnya itu aja Kis. Jadi itu ini V, ini R kan. Cuman kenapa jadi Z? Karena dia ada komponen kapasitans sama induktans. Jadi V-nya kan apa tadi? RMS kan, mean square kan. Iya, iya. Karena dia mean square, jadi bukan tegangan tertingginya, bukan peaknya. Kalau ya 5 volt berarti ya 5 volt kali 0,7 lah berapa. Gitu. Jadi ya udah, itu adalah power disipasinya rata-ratanya. Nah, ini sebenarnya itu membuat kita nggak ngerti kuliah itu kan adalah pada saat ini tuh sebenarnya kalau diimplementasi itu buat apa sih? Nah, ini tuh sebenarnya nantinya tuh kita banyak sih case kayak kalau kenapa gitu misalnya kok gini deh yang simpel aja kenapa ada charger yang bagus sama yang jelek? Karena charger yang bagus itu dia bisa meregulasi arusnya supaya stabil. Itu tuh susah Kis. Sedangkan ya harus dihitung, harus sekolah gitu, harus kuliah, harus jago, harus pintar aja gitu ngedesain. Kayak kursi aja deh, kursi kok ada yang duduknya enak atau enggak. Ya itu kan ergonomis kan teorinya ada dong gitu kan ya. Ya orang desain atau interior tuh mereka atau misalnya pertukangan gitu mereka kan tahu ada secara fisikanya, secara artnya dan lain sebagainya. Ini juga gitu Kis. Jadi kalau misalnya charger yang jelek itu dia mungkin pakai komponennya murah di mana toleransi arus tegangan bla-blanya itu kan nggak dihitung dengan presisi ya. Jadi dia nggak misalnya jadi kalau di rangkaian tuh ada misalnya kayak apa ya namanya Kis? Kayak misalnya di rumah aja. Bang Kis tahu kan ada saklar-saklar yang MCB gitu ya. Ya atau sirkuit yang cetak gitu kalau misalnya tiba-tiba ada yang nyetrika, ada yang pakai hair dryer, ada yang pasang pasang coffee maker, terus ada lagi yang misalnya ngeblender gitu, terus tiba-tiba gitu si apa si listrik kita ngejepret gitu. Nah itu tuh sebenarnya kita punya MCB di situ tuh kita punya kayak saklar, di mana kalau bebannya udah lebih dia akan putus gitu. Jadi dia akan biasanya harus diganti tuh si saklarnya. Jadi pecah si saklarnya putus supaya arus nggak lewat lagi gitu. Karena apa? Kalau dibiarin kebakaran. Nah itu kan bisa nih Kis ya. Maksudnya ya bisa nggak Kak? Nggak usah. Bisa ya sok ya gitu. Tapi kan jadi nggak ngejepret. Iya jadi nggak ngejepret. Ya udah semua nyalain nih. Ada yang mandi, ada yang pakai pompa, ada yang nyetrika, ada yang apa gitu ya. Nggak dikasih MCB nih. Nggak dikasih pengaman. Itu kan nanti lama-lama panas tuh kan. Si rangkaian listriknya semua tegangannya si device-nya itu akan panas karena over capacity semua harus lewat gitu kan ya udah nanti di satu titik yang meledaknya tuh bukan MCB-nya somewhere aja gitu misalnya tiba-tiba colokannya meledak gitu atau coffee maker yang meledak atau apa ya gitu salah satu aja teuing mana terus kebakaran weh gitu bayang nggak jadi kenapa kita harus ngitung apa sih harus disipasi power tuh dilihat iya kita tuh mesti lihat gitu loh ini arus yang bakal lewat seberapa besar dia daya rugi dayanya berapa kalau misalnya gue mau dari sana ke sana kita bikin nih rangkaian loh kok nggak nyala sih ya kali gitu dari sini ke sini arus lo udah habis di jalan bisa gitu atau lu salah naruhnya misalnya harusnya kapasitornya paralel lu taruh serial jadi dia ngabisin arus lo harusnya paralel tegangannya biar sama misalnya gitu itu loh Kis. Oke. Nah, terus dia bilang kan, nah average power terdisipasi di dalam resistance itu selalu Kis. Jadi kalau P itu kan selalu rumusnya I kuadrat R kan. Ya udah, berarti kan tadi kita udah hitung tuh I-nya ini kan. Tapi ngitungnya pakai RMS kan. Z gitu ya. Jadi abangnya kalau lihat soal kayak gini, oke gue hitung Z-nya, V-nya mana, pokoknya rumusnya tuh cuman VIR, PI kuadrat R itu lagi. Cuman mereka bentuknya jadi beda. Nih, frekuensinya nggak dipakai, Kak. Iya, nggak dipakai loh. Nggak dipakai. Ada dipakai buat nanti power transfer dipakai. Oke? Udah ya? Udah. Tadi mau Mama Kak Cika. Nah, ya udah ini dihitung. Ini berarti kita dapat nih power PAVG-nya tuh ini aja. Ini PAVG nih, dihitungnya gini.
gitu. IPAVG dapat gitu. Oke. Udah. Jadi R-nya yang mana, Kak? Ya udah pakai R aja gitu. Karena R ini lebih dominan ya. Nggak pakai Z. Karena Z-nya udah dipakai buat ngitung I kan. Berarti di sini dia pakai R begitu. Dah, nomor 3. Berapakah harga kapasitansi yang baru kalau kita mau memaksimumkan power? Tapi variabel-variabel yang lain nggak usah dirubah. Gitu. Nah, kita itu tuh mencari gini, sebenarnya kan jadi di dalam suatu rangkaian itu ada yang namanya resonance. Jadi di mana gitu ya, misalnya kita punya komponen resonance itu di mana kejadian di mana kalau kita punya induktansi sama kapasitansi, mereka tuh sama dengan gitu. Jadi saling mengcancel. Kebayang nggak? Canceling each other. Nah, berarti kan kalau misalnya mereka saling mengcancel, berarti Z-nya dia itu kan sama-sama ini kan. Maksudnya mereka nggak ada. Jadi misalnya Z itu sama dengan R kan. Kebayang nggak? Jadi powernya tuh satu gitu maksimum. Karena cos tetanya jadi satu gitu. Cos tetanya jadi satu karena nggak ada nilai komponen untuk si yang tadi kita hitung si fase ini tuh nggak ada power factor yang Z-nya itu jadi nggak ada gitu guys karena si XL sama si XC, sama XC itu saling meng-cancel out. Nah itu namanya resonance. Resonance itu berarti maksimum powernya dia itu cos V-nya tuh satu gitu. Nah kalau kita mau membuat kapasitansi yang maksimum gitu, di mana berarti kan satu tuh powernya tuh, ya kan? Berarti si new-nya itu adalah 1 per, kita taruh di mana ya? Ini nulisnya gimana sih kapasitas new? X itu sama dengan, oh ya, jadi rumusnya gini, Kis. Ini udah menggila ya, papan tulisnya udah edan ya. XC itu ya, yang baru, itu artinya, nah ini baru keluar, Kis, 1 per. Nah, kalau XL itu 2PF L kan. Kalau kapasitor, cari deh Kis rumusnya. 2PF J new gitu. Nah, dihitung aja gitu berapa FC new-nya gitu supaya resonance di mana XC-nya itu kan sama dengan XL kan gitu ya. Berarti ya nanti kita dapat last union. Tapi yang saya lagi yang mau Kak Cika tunjukin tuh gini, guys. Ada frekuensi kan sama ada nilai kapasitansi. Tapi kan di sini nggak dikasih kapasitansinya berapa. Ya udah bilang aja kalau persamaannya gini. Di sini ada frekuensi, ada 2 pi. Artinya apa? Yaitu dia ngehitung siklus gitu, ngehitung si gelombangnya. Karena apa? Karena si dua komponen ini, kapasitan sama induktans itu dia naik, ngisi, ngosongin, ngisi, ngosongin, ngisi, itu aja dia bolak-balik aja gitu. Kalau si R itu kan tetap ya. Jadi kalau ada arus dia ngisi dulu, setelah sekian banyak arus lewat, ngosongin gitu. Jadi dia harus dihitung dengan frekuensi dan harga kapasitansinya. Oke ya? Dah, clear. Clear ya? Jeng, dah. Tuh ya. Sebenarnya jadi gampang kan. Tuh kan rangkaiannya tuh gini-gini doang, Kis. Jadi, oke, ini yang nomor 2 dulu ya. Sekarang, apa sih coil induktor? Ini kan electromagnetic oscillation and alternating current. Jadi, Balkis pas lihat, oke, pedulilah gitu loh. Osilasi elektromagnetik udah jelas kan. Dia kan berosilasi supaya dapat alternating current kan. Kan tadi Kak Cika udah bilang, kita tuh mendapatkan arus bolak-balik karena ada perubahan medan magnet. Kenapa medan magnetnya berubah? Karena kita punya coil di induktor, induktasinya 10 mH gitu ya. Dihubungkan secara seri dengan kapasitor. Berarti kan kalau misalnya Balkis gambar, kalau seri ya udah kayak tadi kan gambarnya. Bener gak sih? Berarti kan gambarnya coil induktor dihubungkan dengan kapasitor secara seri gitu kan. Sistem sirkuit osilator LC. Anggaplah kayak gini gitu ya. Harusnya mah cuman gini sih ya. Begini gitu ya. Gitu gak sih?
Ini gitu. Nah, kapasitor ini dia punya 10 mH. Kapasitor 2 mikrofarad. Pada waktu T0. Nah, pada waktu T0 menyimpan beda potensial VC, ini ya VC. Pada T0 60 volt. Oke. Sekarang Mbak Kis pas lihat ini apa? Udah jelas ini alternating current. Ya udah, berarti hitung-hitungannya itu berarti harus ada gitulah ya. Harusnya sih ada cost, ada turunan dan lain sebagainya. Tapi ini Kak Cika akan jelasin nanti Balkis bisa hitung ya. Kak Cika kasih rumus-rumus umumnya, tapi ini tuh maksudnya apa supaya Balkis ngerti gitu ya. Nah, sekarang gini. Kita kan, Kak Cika tadi bilang nggak, kalau sih kita punya rangkaian seri, ini seri kan Kis. Arus yang lewat dia mau begini atau begini, itu arusnya akan sama. Ya. Tapi tegangan kalau di dalam seri itu berbeda. Jadi nanti dia tuh akan punya tegangan induktor sama tegangan kapasitor. Gitu. Tapi total tuh nanti jadi VC gitu ya. Tapi pokoknya dia punya beda potensial. Nah, yang nomor A ini dia bilang, kita disuruh ngitung karena nih ada beda potensial di sini, di titik ini sama di titik ini tuh ada beda potensial gitu. Dan itu beda potensialnya beda lagi sama di sini gitu. Di setiap titik ini tuh terjadi beda potensial. Kalau ada komponen, kalau misalnya nggak ada ya sama gitu. Ya itu analisis biasa lah gitu ya. Nah, sekarang kita mau tahu beda potensial yang melintasi ini tuh berapa dari induktor sebagai fungsi dari waktu. Kenapa jadi ada fungsi waktu? Karena ya tadi Kak Cika bilang, dia ngisi dulu gitu. Jadi ada percepatan kayak, oke, gue dari sini ke warung naik sepeda gitu ya, atau naik mobil. Kan dari 0 km dulu naik, terus baru pas mau udah sampai warung, kita ngerem terus berhenti kan. Kayak gitu. Nah, berarti beda potensial itu kan dihitungnya gimana? Nah, rumusnya tuh secara umum kan, misalnya kita punya V1 ya, V1, apa, V1T gitu ya. Sebagai fungsi waktu VL ya, VLT. Si VLT ini kan berarti fungsi waktu ya. Kita melihat dari waktu. Berarti kita lihat VC pada saat pada saat di waktu kita mulai itu berapa gitu ya. Kan 60 volt dong. Ya enggak? Udah itu dikali kos sih Kak. Iya kan ini dia sih ini apa nah terus dia ada ini radiannya gitu. Pokoknya Mbak Kis lihat lah ini ada rumusnya lah kira-kira gini ya. Nah, ini tuh kan angular frekuensi, di mana ini kan menggambarkan siklusnya dia pengisian dan pengosongannya itu kan. Ini kan angular frekuensi ya. Angular frekuensi itu sebenarnya sudut sih. Tapi intinya menggambarkan frekuensinya dia yang tadi Kak Cika bilang. Karena frekuensinya kan beda-beda. Mbak Kis tahu nggak? Kis. Sekarang gini Kis, kita ngobrol. Mbak Kis pernah dengar nggak sih kalau misalnya orang kalau kesetrum kenapa meninggal Kis? Kenapa? Kalau kesetrum DC sama kesetrum AC lebih gawat apa Kis? Nah, misalnya Mbak Kis, Kak Cika dulu masuk elektro, gue di setrum Kis pakai kesetrum pakai aki itu berapa volt ya? Kan kalau kesetrum sakit ya kayak gitu ya kan. Itu kan ngesetrum itu sebenarnya ngasih positif sama negatif kan. Kita tuh sebenarnya apa bukan konduktor kan. Kita kan konduktor ya, bukan isolator gitu ya. Jadi kita tuh melewatkan tegangan gitu. Karena kita ada cairan kan. Orang tuh sebenarnya ada muatannya gitu. Kenapa nyetrum tuh bisa mati? Kalau DC itu kan gitu ya. Saya Balkis pernah nggak sih kesetrum Balkis misalnya? Kesetrum baterai lah atau apa gitu kan kaget ya kayak digigit ya. Itu tuh karena tegangan kan. Ada arus yang besar lewat ke kita gitu. Nah, kalau kita kesambar petir itu sebenarnya juga listrik juga. Jadi misalnya dia nge-ground gitu. Jadi ada tegangan yang sangat besar, dia harus dialirkan ke ground. Terus kita tuh sebagai konduktornya gitu. Karena kita tuh bisa mengalirkan arus gitu. Nah, arusnya dilewatin ke kita kalau kita kesambar petir. Itu AC apa DC, Kis? Kalau petir kayaknya DC ya. DC tuh. Tapi gede banget, Kis. Jadi orangnya gosong kan.
Nah, kalau ditanya misalnya lu kesetrum mending DC mending AC, orang tuh selalu bilang lu kalau kesetrum lebih bahaya. Kita tuh lebih bahaya kesetrum sama colokan listrik daripada baterai. Sebenarnya kalau baterainya gede gitu ya, baterainya gede nih, 10.000 volt, mampus juga kita gitu kan. Matinya kenapa gosong, Kis? Karena pada saat arus yang sangat besar melewati kita, misalnya kayak petir gitu ya, itu orangnya gosong kan. Itu karena arus yang lewat gede. Berarti apa? Elektron yang lewat gede. Elektron yang lewat gede dilewatkan ke media yang tidak sebesar arusnya dia. Itu kan gesekan tuh. Jadi panas, jadi gosong. Jadi sebenarnya tuh teorinya gitu aja, Kis lah. Molekul, kecepatan molekul, arah arus gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kalau fisika tuh semua jadi make sense gitu. Kebayang ya? Nah, tapi, sekarang tadi Kak Cika ngomong kan, kalau misalnya AC, itu kan harus bolak-balik. Ya kan, Kis? Kak Cika tadi bilang ke Belkis, Kis, semua itu gelombang. Mau itu cahaya, mau itu suara, mau itu warna, mau itu apa listrik, ya, gelombang. Kita kan punya detak jantung, Kis. Kalau tegangan ya, tegangan itu kan dia punya frekuensi tuh. Nih yang tadi Kak Cika bilang nih, angular frekuensi. Nah, kalau kita kesetrum sama rangkaian AC, itu yang berbahaya bukan cuma besar arus tegangannya aja gitu, tapi frekuensinya juga. Kenapa? Karena gini, apa coba Kis? Di badan kita yang ada gelombang apa, Kis? Yang ada frekuensi apa? Coba. Yang paling berbahaya, jantung kan. Jantung tuh kan ada frekuensinya, Kis. Ya kan, dia kan mompa kan. Itu tuh frekuensi kan. Jadi semua tuh gelombang ya. Maksudnya kita bisa lihat bahwa oke, dia mompa, lepasin ngisi lagi ada bilik kanan, bilik kiri gitu kan. Itu nah, pada saat kita kesetrum, kalau frekuensinya itu itu deket sama frekuensi jantung, terus dia ngerubah frekuensinya, si jantungnya jadi berdetak terlalu cepat gitu kan, itu kan jeblol orangnya kan. Makanya biasanya karena dia harus bolak-balik kan, misalnya kita kesetrum, katanya kalau kita kesetrum harus bolak-balik, kita tuh lebih susah nariknya itu lebih susah, Kis. Kayak misalnya kita kesetrum baterai, itu kan kita lepas kan langsung. Nah, kalau harus bolak-balik tuh lengket biasanya karena dia kan harusnya bolak-balik. Jadi kayak secara fisikal kita juga susah karena ada gerakan otot yang jadi nyangkut gitu. Karena harus bolak-balik, kebayang nggak? Jadi make sense nggak semuanya? Gitu. Nah, si angular frekuensi tuh itu. Jadi ini tuh dia punya frekuensi. Jadi kalau kita punya rangkaian atau sumber arus deh katakan gitu. Terus frekuensinya itu beda sama komponen yang kita pasang, nggak jalan gitu. Karena memang harus dihitung si angular frekuensi ini. Nah, berarti kan kita kalau menghitung beda potensial di sini, berarti kan kita harus mikirin frekuensinya dia seberapa dengan besar induktansinya dia gitu. Dikaliin sama frekuensi awal dia. Bayang nggak? Dan ini dihitung sama T-nya juga. Jadi kalau saya T-nya 0 ya 0, kalau T-nya 1 ya 1. Kan ini T-nya terserah kan. Tapi kenapa Kak? Ini dikalinya sama PC 0. Kan kita mau tahu tegangan di awal berapa. Jadi kayak misalnya gini, oh lu pas berangkat kecepatan lu berapa? Nah, kita mau ngitung kecepatan di detik ketiga misalnya gitu. Tapi kan kita mesti tahu awalnya. Kali aja kita mau ngitung, oke, kecepatan awal 30 km per jam. Gue mau ngitung di 70 km per jam misalnya. Oh ya, kan berarti dikalinya beda. Udah ya, Kis. Jadi kebayang ya. Dah. Nah, berarti kan kenapa ada cost? Karena kan iya itu kan. Iya maksudnya kan bentuk bentuk si ininya kan bisa begini kan, begini gitu ya. Nah, gitu kan. Ya bisa cost bisa sin gitu ya. Tapi ini dan ditambah sama yang tadi fase angle itu adalah apa ya, ini ya si fase angle itu biasanya dianggap nol sih. Maksudnya gini, fase angle tuh dia mulainya di mana nih gitu, dari mana dia bermula gitu, dia startnya dari nol, dari mana gitu loh, guys. Jadi harus dihitung gitu. Kayak kalau saya kita bikin gini kan, y, gitu ya, kita punya y sama dengan
MX plus A gitu. Nah, si A ini tuh mulai nih. Nih lu mulai dari mana? Ini tuh dari mana startnya? Kalau dari 0 ya dari 0, dari sini berarti ya. Kalau dia juga dari mana nih startnya? Dari minus apa dari 0 apa dari berapa gitu. Jadi makanya ditambahin. Begitu, Kis. Ya, tapi rumusnya begitu. Nah, kalau misalnya Kak pas mau dihitung nggak ada angkanya kayak yang tadi, ya udah tulis rumusnya aja. Cuman kan rumusnya teh setidaknya gitu-gitu aja dan isinya tuh pasti integral, turunan dan apa sinus atau kosinus atau akutangan atau tangen gitu. Dah ya. Sampai situ, terus kita lihat B. Tentukan laju perubahan kuat arus sebagai fungsi dari waktu yang mengalir dalam sirkuit. Berarti kuat arus. Tuh kan? Kenapa kuat arusnya ada lajunya? Kalau ada laju, kan kalau kecepatan berarti dia besaran pokok kan, bukan besaran turunan. Tapi kalau udah ngomongin laju, itu berarti ada percepatan. Kalau ada percepatan berarti ada delta I per delta T pada waktu tertentu. Bayang nggak, Kis? Kan kalau misalnya kita kecepatan mobil kan dv per dt. Maksudnya, oke, dt-nya misalnya, oke, dari 0 sampai 1,3 detik, itu kecepatannya jadi 0 ke 50 km per jam ya. Gitu. Itu kan delta kan, Kis? Bayang nggak, Kis? Jadi turunan itu adalah menghitung selisih nilai. Kis, apakah kau putus? Aku ngomong sendiri. Tunggu, engkau ada kan? Gimana, Bang Kis? Kis, oke. Kenapa itu sih? Ada kan ya? Oke. Bayangin Kak Cika ngomong sendiri. Bayangin lupa di record, Mak. Ya Allah, aku udah buat sekali lah. Ya, sampai gitu ya. Nah, jadi dv per dt itu adalah perubahan kecepatan. Kalau dt berarti di rentang waktu tertentu. Berarti kalau di per dt apa? Perubahan arus pada perubahan waktu tertentu. Jadi kayak misalnya, oke, dari titik, dari misalnya dari detik ke 1 sampai detik 5, itu perubahan arusnya berapa gitu. Gitu aja, Kis. Nah, itu tinggal hitung. Ya pakai turunan, berarti misalnya persamaannya berapa ya diturunin gitu. Pakai pakai rumus turunan gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya Kak Cika turunin ya, Kak Cika udah ngotret boy. Mana tuh dong? Pakai warna apa dong? Ini aja ya. Berarti DI perubahan arus terhadap perubahan waktu pada satu titik waktu tertentu itu adalah 1 per induktansi dikali V CT gitu pada titik tertentu gitu. Jadi sebenarnya itu cuman gitu. Jadi kenapa 1 per L kan turunan, L-nya diturunin ya. Jadi berarti 1 per L, L-nya berapa? L-nya segini. Ya kan, 1 per ini dikali VCT. Nah, tinggal T-nya berapa? Kalau T-nya T ya misalnya 5 ya dijadiin 5, jadi kita harus tahu VC di waktu di detik ke-5. Kalau di 0 berarti ya di titik ke-0 berarti dia adalah di 60 gitu. Berarti kan kalau misalnya udah, ya udah tinggal dihitung aja. Berarti 1 per 10 mH dikali 60. Gitu. Berapa hasilnya? Gitu, Kes. Oke. Nah, ya udah itu perubahan arusnya segitu aja gitu. Nah, terus sebenarnya kalau kita mau lihat ya, ada yang namanya si ini kan, angular frekuensi. Nah, angular frekuensi itu kan rumusnya 1 per akar L dikali C kan. Kita kan punya L sama C kan. Nah, ini kan kita bisa hitung di case. 1 per berarti berapa? 10 mili H dikali berapa case? 2 mikrofarad kan? Mikro dikali mili tuh. Tapi dia harus dikali ke atas kan. Jadi dia, pokoknya kalau dihitung tuh jadi, ya kan 20 kan ke atasin, berarti ya 500. Berarti dia jadi 500
radian. Nah, ini radian nih per detik gitu. Nah, itu artinya apa? Radian tuh sama frekuensi sebenarnya sama gitu. Cuma nih dinyatakan sebagai apa angular frequency gitu. Frekuensi. Jika tunjukin di sini. Ya, ini kan tadi Kak Cika jelasin ya. Ini one cycle segitu amplitudo itu. Time period itu di mana kita masuk positif sama negatif, frekuensi itu kerapatan. Angular frekuensi adalah rumusnya ini, 2pf gitu. Jadi angular frekuensi refers to angular displacement of any element of the wave per unit of time or the rate of change of the phase of the waveform. Jadi rate-nya dia tuh dalam suatu waveform tertentu tuh rate perubahannya berapa. Nah, itu pakai angular frekuensi tuh. Lalu guys, apa ini? Aku harus membaca. Oke, oke. Gitu guys ya. Jadi nih, oke. Sekarang gitu ya, tahu ya bedanya ya rumusnya itu berarti ya. Nah, berarti when to use angular frequency versus frekuensi. Nah, gini, kenapa dia radian per second gitu ya? Karena kalau frekuensi kan harmonik aja gitu ya, perubahan dia kerapatannya gitu. Kalau angular tuh lebih ke apa ya, siklusnya gitu. Kayak misalnya kita roda gitu ya. Roda tuh gimana sih perputarannya berapa? Kayak misalnya kalau ngisi sama ngosongin tuh berapa kali siklus untuk mendapatkan satu periode gitu. Kira-kira gitu, Kis. Makanya dia ditanyanya adalah dia pakai sudut gitu karena dia ada perubahan arah gitu. Kak Cika nggak akan jelasin lebih panjang, pokoknya gitu. Karena nanti jadi harus ngejelasin arah itu apa namanya, arah apa? Ya nantilah nanti ya, biar nggak. Pokoknya gitu ya, udah kebayang ya. Oke, jadi nggak, jadi begitulah. Cara Kak Cika bersihin dulu. Oh my goodness, papan tulis kita sudah piano. Nah sekarang ini kan rangkanya kan begini semua, Kis, semuanya sama aja. Kalau misalnya Mbak Kis bisa ya rangkaian AC, rangkaian DC kan merem banget. Dulu Kak Cika tuh rangkaian AC nggak lulus-lulus, pusing gitu karena pada saat suruh ngitung kapasitor sama ininya tuh gue botak gitu. Udah ini Mbak Kis bisa dong. Udah kan impedansi tinggal ditambahin kan. Berarti impedansi yang R ini adalah ini, Z itu kan berarti apa? Akar R kuadrat ditambah X. Impedansinya ini dikurang impedansinya C dikuadratin kan. Udah dapat kan? Enggak. Dapat fungsi itu. Ya udah hitung aja gitu, masukin aja angka-angkanya. Bisa lah. Nah, besar beda fasa dan gambar diagram fasor, tegangan versus arus, itu nanti Kak Cika akan jelasin nanti ada di Python kelihatan sih. Nah, sebenarnya gini ya, Kak Cika tuh, ini diagram fasornya yang mau Kak Cika bilangin ke. Nah, kan sebenarnya gini ya, beda fasa itu tuh gini, Kis. Kayak saja, oke, ini tuh beda fasanya setengah nih, misalnya ini beda fasanya setengah nih, gitu. Atau dia beda fasanya seperempat nih, segini. Gitu ya. Gambarnya terlalu bagus. Tapi beda fasa gitu loh, Kis. Selisihnya beda fasa. Jadi, kita tuh bisa lihat tegangan sama arusnya tuh dia tuh perbedaannya berapa itu tuh bisa digambar gitu ya. Jadi sebenarnya ntar Kak Cika jelasin deh, tapi rumusnya ada sih.
Ini kalau Kak Cika gambarin dulu deh. Tapi Kak Cika tuh lebih suka ngejelasinnya tuh supaya ke ini gitu, Kis. Supaya ketalar gitu. Ini rumus ya, maksudnya. Kalau kita mau ngitung beda fasa, berarti itu kita akan ngitung sebenarnya sama aja kayak gitu ya. Saya XL si resistansi ininya itu dibagi R, itu kotangannya gitu ya. Sehingga ini kita masukin. Pokoknya hasilnya kalau udah kita masukin angka-angka ini, itu tuh kita dapat minus 51,8 radian. Atau derajat lah, ini derajat ya. Ini derajat, tapi bisa tadinya radian gitu. Biar Kis nggak bingung. Nah kan, dia tuh kan sebenarnya yang tadi kayak Kak Cika bilang kan, kayak gini deh, kayak Balkis kalau ngelihat matahari terbit sama tenggelam atau bulan, kan itu kan sebenarnya kayak 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 dia terbit gitu kan timur, tenggelam di barat ya. Nanti dia muncul lagi. Itu kan sebenarnya kayak 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 siklus radian kan, ada sudutnya kan, Kis. Tapi sebenarnya kan kalau kalau misalnya kita gambarin dia bentuknya gelombang kan, Kis. Coba deh, Balkis lihat saya di apa ya, di ada nggak ya di sini ya? Di representasi ini kayak gini nih. Misalnya Kak Cika punya nih, mana ya? Di mana? Nah, nih representasi nih kayak gini kan, Kis. Sunset nih. Ini kan bentuknya gelombang kan, Kis, bener nggak? Sunset itu kan nanti dia akan kelihatan kan, dia akan nanti terbit, panas-panasnya. Nah, ini sekarang lagi mau turun lagi kan, nanti dia tenggelam lagi, nanti di sini dia akan naik lagi kan. Ya nggak? Itu semua tuh gelombang kan. Kayak naik sepeda gitu kan. Naik sepeda kan kalau ngeboseh itu kan ada sudutnya. Nah, itulah sebabnya kenapa jadi ada eh, radian sama eh, degree gitu. Nah, radian itu untuk menggambarkan dia tuh sudut sudut dari lingkarannya gitu. Kalau derajat ya dia sebelah mana derajat ya kayak gitu. Nah, ini kenapa kita ngitung si ini jadi dapatnya radian itu karena dia kan bergerak di sepanjang bentuk sinus atau kosinusnya kan, Kis. Tapi dia jadi tangan gitu ya karena dia mau ngitung sudutnya emang. Mana sih soalnya tadi? Gitu ya. Jadi ada diagram fasor, nanti Kak Cika tunjukin diagram fasor ya. Nah, terus hitung daya. Daya ya udah aja hitung. Rumus daya apa? Rumus daya kan tadi ya, P sama dengan I kuadrat R kan, atau tunggu, mana sih? Oke, P sama dengan kalau ini karena itu ya kita V kali I kan, atau IR kuadrat kan, atau ada cos dari si beda fasa ini kan, gitu ya. Udah kita hitung gitu. Kita udah dapat ininya kan tadi. Ya udah masukin ke sini. Gitu. Kak, kenapa jadi ada cos? Ya karena ada komponen ini ngisi sama ngosonginnya ini gitu. Jadi kita harus tahu aja dia pas dia muter di sudut berapa gitu. Oke? Udah ya. Rumus masukin. Gampang lah ini. Ini bisa gitu kan ya. Hitung. Dah. Faktor daya apa berarti? Faktor daya adalah rasio dari power yang ada dengan power yang kita pikir ada gitu. Nah, CS ini itu kan daya itu kan V kali I ya sebenarnya ya. Benar nggak sih, Kis? Ya kan? Ini kenapa ada cost-nya karena ya itu tadi kan karena dia emang harus ngitung. Nah, S kali VK S kali V kali I. Bentar dulu. Ini berarti kita masukin kan nilainya. Kalau dihitung tuh dia ekuivalen sama berarti kalau Kak hitung dapetnya 0,3 volt ampere. Ya kan? Kan volt sama ampere. Dia volt ampere. Nah, sementara cos V ini adalah S-nya itu kan ini ya, perhitungan biasa. P ini yang kita hitung pakai radiannya kan. Berarti kan si cos V ini tuh bisa kita hitung sebenarnya. Cos V
ini bukan cos V deh, nggak tahu cos apa ini namanya Kis. Paper S gitu. Terus dimasukin. P-nya berapa tadi kita dapat ini kan? Benar nggak? P-nya dapat. Jadi cos V-nya bisa dapat faktor dayanya berapa. P-nya tadi kalau Kak Cika hitung tuh dapat 124,4 W. Pakai rumus yang ini. P-nya tuh dapat 127,4 watt. Sementara P-nya dapat ini segini. Ya udah, si rasio ini berarti P per S. P per S berarti satu sama dengan 127,4 watt per 179,3 volt ampere. Watt sama volt ampere sama kan? Berarti ini ekuivalen lah ya. Ekuivalen sama 0,71. Udah dapet angkanya segitu. Oke, udah ya. Oke, jadi gampang. Jadi pada intinya gampang. Walaupun ini kuliah sadis-sadis amat gitu kan ya. Oke, sekarang Kak Cika tuh mau ngejelasin ini. Kita harus selesai jam setengah 3 pas ya, Kak. Karena Kak Cika udah kelas lagi, Kis. Jadi begitulah. Jadi itu Balkis kalau mau nanya boleh di WhatsApp ya. Nah, sekarang Kak Cika tuh mau password. Nah, gimana ya gue ngejelasinnya tengah Kis. Nah, fasor diagram itu adalah ini deh lucu. Ini tuh ya, dulu Kak Cika pengen bunuh diri ya. Astagfirullahaladzim, kepala mau wadah. Terus yang bikin susah tuh gini loh, Kis. Problemnya, Kak Cika tuh dulu, gak tahu semua mahasiswa, gak tahu Balkis ngalamin atau enggak. Dulu tuh Kak Cika tuh terjebak di antara buku-buku yang kayak gini, buku yang bagus tapi nggak ngerti, sama soal ujian tahun lalu yang pembahasan yang nggak ngerti, sama modul praktikum yang nggak jelas duntung, sama dosen yang nggak bisa ngejelasin. Jadi nggak berhasil gue hidupnya karena itu gitu. Nah sekarang gini deh Kis, diagram fasor itu sebenarnya kan makanya nih sekarang Kak Cika ngejelasinnya begini ya. Kalau tadi kan kita pakainya seri, ini sekarang paralel, nggak apa-apa. Intinya itu mereka nanti kalau digabung dia akan jadi impedans ya, si Z ini. Dimana si masing-masing komponen akan mempunyai tahanan gitu ya. Nah, kalau kita punya tahanan apa sih XL, jadi kayak baju ya XL. Tunggu, mana? Aku perlu coretan. Karena apa dong guys ini? Nih ya, pada saat XL-nya lebih kecil daripada SC, itu jadi gini sudutnya gitu. Kita tuh punya gimana yang ngejelasinnya? Pokoknya ntar bandingin aja dulu biar Balkis sama. Kita tuh punya sumbu imajiner sama sumbu real. Di mana Z ini tuh kan adalah si ini kan ya. Pada saat impedansnya si kapasitor tuh lebih kecil dari induktor tuh lebih kecil dari kapasitor tuh gambarnya kayak gini. Sudutnya tuh alfa. Di mana di sini ini tuh berarti kan sudut angularnya si L sama si C rumusnya begini jadinya radian kan dibagi sama 1/R. Nah, dia akan jadi positif kan? Kalau misalnya ini induktansinya lebih besar, lebih kecil daripada XC. Tapi kalau induktansinya tahanannya lebih besar dari XC, dia negatif sudutnya. Makanya tadi Kak Cika ngitung, ada yang hasilnya emang negatif gitu. Si perbedaan fasenya. Nah, kalau kita gambar gini, itu tuh sebenarnya kalau negatif itu berarti ya dia mulainya di negatif gitu loh, Kis. Jadi dia di sini di area negatif, bukan di area positif misalnya di sini mulainya gitu enggak gitu. Jadi dia tuh kalau negatif berarti mundur, belakangan. Kalau positif duluan gitu. Ya gitu aja, rumusnya sama aja. Cuman kalau misalnya Excel lebih besar, dia akan. Jadi sebenarnya kalau dilihat gini, berarti jadi bisa tahu kan? Oke, kalau XL itu lebih kecil, pasti gue harus dapat radionnya positif.
Kalau SL-nya lebih besar, gue harus negatif gitu. Kalau jadi, oke bisa tahu, oh salah ngitung gue itu. Nah, makanya Kak Cika bilang radian itu tuh karena radian itu dari si ini kan sebenarnya kalau kita lihatnya segini kan itu kan 360 derajat kan. Nah, ini kan jadi kita tahu ya dia di kuadran mana gitu. Udah sampai sini clear nggak, Kis? Nah, ini yang Kak Cika maksud dengan rangkanya resonans. Di mana mereka berdua tuh sama, jadi saling meniadakan. Sehingga radiannya nol, karena nggak ada positif, nggak ada negatif gitu. Nah, itulah sebabnya cos ininya jadi satu. Jadi dayanya optimum gitu, karena nggak ada tahanan gitu, cuma ada dari R aja gitu. Nah, Kak Cika tuh ngejelasinnya gitu ya, kira-kira visualnya kayak gitu ke Balkis. Supaya Balkis kebayang. One day gitu, one day itu maksudnya, kayaknya kalau belajar fisika ya, kayak dulu Kak Cika tuh nggak ngerti percepatan-kecepatan dan apapun itu gara-gara itu nggak ngerti integral sama semuanya, jadi nggak ngerti gitu. Tapi kalau semuanya berhubungan gitu tuh jadi nyambung, Kis. Semua kuliah tuh kayaknya gitu-gitu aja. Maksudnya ada benang merahnya. Oke ya. Tangan sama kotangan tahu kan, misalnya kalau itu X per R, kalau itu Y per R, kalau tangan X per Y gitu kan, itu dilihat dari vektor mana yang dibagiin kan gitu. Yang saya dibandingin. Dah, sekarang tadi Kak Cika sampai sempat nyoba coding. Kak Cika nyoba coding kita coba share deh ke Bapak Isi. Biar Bapak Isi sama Pak. Oke sih, UTS kayak gini apa enggak? Udah gila ya kuliahnya. Kepala pecah editor ini. Ini taruh mana saya? Saya kasihnya kemana, ke Balkis? Ya, oke. Ya, Kis. Kalau misalnya dihitung, maksudnya dikodingin. Kalau udah tahu rumusnya mah gitu aja, tinggal masukin misalnya R-nya berapa? 10 ohm. L-nya berapa Henry? C-nya berapa farad? Frekuensinya berapa hertz? Terus kita hitung omega. Oh, omega, Kis, tadi tuh. Astaga, ya Allah. Cos omega. Omega itu 2 PF kan. Kenapa ada NP? Karena pakai NumPy kita kan. Nah, calculate impedance of the components. Ya udah kita hitung satu-satu. Impedansinya R aja. Impedansinya L adalah ini ada sumbu imajiner dikali omega L, sumbu imajiner yang tadi dikali omega C. Total impedance adalah dijumlahin. Ya kan? Z total ZR per ZL. Terus nanti misalnya Z total sama si R diakarin, dikuadratin itu kan. Udah, sekarang V source-nya berapa? 10. Amplitudonya berarti berapa? Ya V source. I amplitude berarti V per Z kan? Kan selalu gitu ya. Z, kayak tadi Kak Cika bilang kan. V sama dengan I kali R, atau I kali Z, atau I sama dengan V per Z. Z totalnya udah kita hitungkan ini dapat ya. ZR sama ZL. Oke, atau ini rumusnya agak beda sih sama yang tadi, bisa juga di akar kuadratin ya. Oke lah, udah. Itu dulu ya nanti. Oke ya, ini gini. Absolut ya, Z totalnya kita jadi nilai absolut, kita bagi, maka kita dapat I amplitude-nya. Phase angle yang tadi kan, phase angle itu yang gitu kan, yang kayak W itu kan, V ya, V ya. V gini adalah dia pakai NP, angle, Z total, degree-nya true. Udah, terus kita print. Current amplitude-nya berapa, phase angle-nya berapa. Nah, ini tuh yang di bawah ini tuh cuman plotting doang, Kis. Dia cuma nampilin aja. Tapi kalau Balkis lihat, ada sudut, ada amplitudo, ada radian, ada cos.
Dan itu digambar. Nah, udah. Nah, kayak gini. Artinya apa? Jelaskan tentang ini, guys. Nah, impedance resistornya segini. Impedance Z-nya segini. C-nya segini. Loh, ini berarti ZL sama ZC-nya sama ya, beresonans ya berarti ya. Total impedance-nya adalah 10 tambah 3,1 ohm. Amplitude-nya adalah A, phase angle V, sekian degree. Ya udah kayak gini. Coba ya. Examples of phasor diagram. Nah, Kak Cika pengen ngeliatin aja ke Oke supaya bisa ngebayangin diagram phasor di Python. Ada nggak sih yang lebih gambar? Nah ini kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi yang tadi Kak Cika tunjukin sih, tunggu ya. Eh, ini nih. Nah, ini Kak Cika menjelasin ini ke Kak Cika menjelasin ini nih ke Balkis nih. Mana 4 menit. Nah ini case yang Kak Cika maksud. This is what I mean ya. Ini gambar ini sangat bagus sekali, coy. Nah, ini kayaknya gue screenshot. Dia kok gak benar. Oke. Nakan. Eh, Nah, Bakis bisa ngebayangin kan kayak ini ya, kalau misalnya gini. Hubungannya apa sih yang kiri sama yang kanan? Ini adalah bentuk sinusoidal atau cosnya kan dia. Atau cosinus atau sinus dari suatu sinyal. Tergantung dilihat dia mulai dari keberapa bentuknya apa gitu ya. Kan kalau dia mulai dari nol, dari nolnya di nol kan jadi sinus. Kalau dia nolnya di negatif kan dia jadi cosinus gitu. Ya kan gitu aja kan guys sebenarnya. Nah, ini kan ada fase ya di sini. Ini delta fase. Fase biasanya jarak. Nah, ini magnitudenya itu kan besarannya ya, amplitudo lah ya magnitudo ya. Gitu ya. Nah, ini kan kayak tadi Kak Cika cerita matahari kan. Matahari kan sebenarnya cuma gini ya, dia muter aja terus gitu kan ya. Kalau kita ngelihat kan dia kayak ya berputar aja, datang nanti dia muter ke sebelah sana, turun ke bawah, naik lagi kan gitu kan, Kis. Tapi kan kalau kita lihat secara sinusoidal kan kita bisa gambarin dia dalam satu time series gitu. Jadi perhatiin bahwa di sini tuh kita melihat dalam time series atau sumbu waktu gitu ya. Time series lah ya atau sumbu XY lah ya. Sementara ini adalah 360 derajat gitu. Nah, pada saat kita ingin mengetahui jaraknya dia gitu misalnya, oke ini sinyal tuh mulainya kapan, amplitudenya berapa, frekuensinya segimana, terus fasenya satu 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 periode tuh berapa gelombang gitu, ya kita gambarnya pakai sinusoidal waveform gitu. Tapi kalau kita mau lihat besarannya dia dan dia tuh ada di sebelah mana di sudut dari siklus 30, jadi kebayang nggak Kis 360 derajat ini itu kan satu lingkaran. Itu adalah ini, Kis. Nah, ini 360 derajat tuh. Ini. Ini. Kayak enggak? Itu. Itu tuh sorry. Sorry enggak gitu. Gini. Gini sampai sini. Sampai sini tuh enggak dong. Sampai sini dong, Kis. Sampai sini. Tar. 360 derajat itu nih ya, kasih ke gambarnya satu sinyal. Nih, ini tuh dari sini sampai sini. Nah, itu tuh segini gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya yang digambar di belah kanan itu kan yang ini, Kis. Lihat deh. Kan gini kan berarti dia beginian, Kis. Ini kan. Ini kan, Kis. Ini kan, Kis. Ini ya. Ya. Terus kan yang dilihat kan ini kan, V1 kan.
Nah, V1 tuh adalah di sini kan, pada saat dia mulai naik. Nah, itu dia di sini gitu. Jadi dia vektornya di sini, di sudut ini. Nah, kalau dia udah turun, dia di sini nih. Nanti dia tuh kalau saya di yang satunya lagi, dia gitu loh. Jadi kebayang nggak sih? Eh, si plotting satu gelombang ini tuh dijadiin dalam bentuk lingkaran gitu. Jadi sama pas 14.30. Jadi sama kayak kalau kita ngelihat itu representasi waktu matahari dan bulan. Gitu Kis ya. Kak Cika ngajar lagi Kis. Semoga dimengerti ya Kak Cika tuh sekarang mengajarkan intisari-intisarinya. Kalau Bakis kira-kira mau membaca coding udah Kak Cika share. So, ini udah rekaman nanti Kak Cika kasih. Buku kalau 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 Barkis mau baca Kak Cika kirim. Kalau udah punya ya bagus. Kalau Barkis ada pertanyaan kasih tahu ya. Oke. Kak Cika ada kelas lagi soalnya. Hari ini nonstop tahu ke jam 6. Oh my God, saya mau pecah kepala. Gitu, Kis. Alright, semoga ngerti ya, Kis ya. Ya. WhatsApp kalau ada yang nggak ngerti, oke? Ya, Kis. Jangan pingsan, Kis. Kuliahnya mau Iya. susah. Tapi dia lihat deh. Kak Cika, kelihatan nggak ya? Bentar. Kalau nggak percaya ya, nih sebelum mudahan. Tunggu, lihat dulu. Belum, lihat nih. Kak Cika ngotret dihitung tangan. Jadi misalnya Bakis hitungan tangannya. Taruh, kelihatan nggak sih? Hitungan tangannya, lihat rumus aja gitu. Di buku ada. Jadi kalau hitungan tangan mah gampang. Ketika hitung punya sampai ke radian-radiannya juga dihitung. Tadi pokoknya rumusnya gitu. Oke, gue ngerti lah gitu. Tapi kan kalau misalnya Kak Cika ngejelasinnya, Kis turunin rumus, nah itu udah bisa lah. Bakis lebih pintar dari Kak Cika lah. Kalau ini teknikal dari apa dari kuliah makan. Tapi kan prinsip-prinsip utamanya harus dijelasin gitu biar jelas gitu. Oke, dah berkabar ya Kis. Kak Cika pamit dulu mau ngajar lagi. Dadah. Assalamualaikum. Dah Bakis. Waalaikumsalam. Iya. Ya, dadah.